Welcome to my channel. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ignatius B. Yunani sebagai fasilitator dan sebagai pengajar praktik Bapak Kadek Wita SSI yang kami banggakan. Saya sekarang sedang bersama Bapak Ewan Dermawan SPD. Selamat siang Pak. Sebagai coach saya untuk melakukan supervisi akademik. Baiklah. Kami akan memulai pada tahap pra-observasi. Assalamualaikum Pak Ewan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ewan lagi sibuk Pak? Alhamdulillah lumayan sih. Lumayan ya, banyak kerjaan. Baiklah Pak Ewan, boleh saya minta waktunya sedikit? Insya Allah boleh. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin Pak Ewan ya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching. Mohon izin Pak Ewan, apakah bersedia? Insya Allah bersedia. Baiklah. Terlebih dahulu saya menyampaikan Pak Ewan, tujuan dari supervisi akademik kali ini yaitu diharapkan nanti supervisi akademik ini mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, kemampuan diri, juga Pak Ewan juga ya, maupun Pak Ewan sendiri, karena kita akan berbagi pengalaman, bercerita berbagai kendala kita di dalam pembelajaran. Semoga saja akan berdampak baik nantinya Pak Ewan ya, karena kita sama-sama belajar dan kita diskusi santai aja ya Pak Ewan ya. Iya, baiklah. Tahap observasi ini saya akan melihat persiapan Pak Ewan untuk melakukan pembelajaran yang nantinya yang saya observasi di dalam kelas. Oke. Saya akan langsung ke pertanyaan Pak Ewan ya. Oke, siap dijawab. Siap dijawab. Sebelumnya ini saya ingin bertanya Pak Ewan, dari kegiatan coaching yang kita lakukan saat ini, apa harapan Pak Ewan nanti? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Lela yang sudah memilih saya sebagai coachingnya pada hari ini. Tentu saja ini penghargaan buat saya, karena kita tahu bahwa salah satu tujuan coaching itu adalah untuk peningkatan kompetensi dan sekaligus pemecahan masalah dari sebuah pembelajaran. Jadi tentu saja salah satu tujuan yang ingin kita capai pada hari ini bagaimana kita sama-sama melakukan evaluasi sejauh mana kompetensi persiapan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Melakukan evaluasi kompetensi kita ya untuk pembelajaran nantinya. Kemudian materi yang akan disampaikan mengenai apa nih Pak Ewan? Insya Allah nanti sebagai materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang cita-cita. Tentang cita-cita, ya.
Pak Ewan ini kebetulan kita sama-sama mengajar bahasa Inggris ya, Ya. Pak Ewan ya, betul sekali. Untuk cita-cita ini di kelas berapa nanti akan diajarkan Pak Ewan? Ini di kelas 8. Kelas SMP ya. 8 ya. SMP, ya. Jurusan Tunagrahita ya? Iya, siap tunagrahita. Tunagrahita kelas 8 SMP. Anak-anak akan belajar tentang cita-cita. Iya. Luar biasa sekali Pak Ewan ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Sejauh ini persiapan apa saja yang sudah Bapak Ewan lakukan? Menyadari ya, karena ini siswa yang berkebutuhan khusus, siswa yang dalam konteks luar biasa, tentu saja persiapannya harus persiapan yang matang gitu. Salah satu yang akan saya persiapkan yaitu tentang metode visual yang akan saya bawakan, dan metode karena metode ini sangat bagus untuk perkembangan otak diri dan otak anak gitu kan. Dan di sana juga saya sudah memprint out terkait warna, karena memang ini bisa merangsang menstimulasi anak-anak untuk mengingat sesuatu gitu. Dengan warna jadi mereka cenderung cepat mengingat Cepat ya. mengingat, siap. Ya, luar biasa. Tujuan pembelajaran dari market ini? Tentu saja tujuannya kalau sesuai dengan RPP itu siswa mampu untuk melihat apa saja cita-cita yang akan mereka bisa raih nantinya. Setelah itu yang kedua tentu saja siswa mampu nanti endingnya mereka menyatakan dirinya, saya ingin menjadi apa, seperti itu. Siswa mampu untuk melihat cita-cita dan Iya. memiliki tujuan ya akan menjadi apa nanti seperti Iya. itu. Baiklah Pak Ewan, apa dalam pembelajaran ini Bapak memiliki strategi atau metode pembelajaran khusus? Ya tentu saja, karena memang pengalaman sebelumnya saya adalah guru di sekolah biasa normal. Jadi ketika saya dipindahkan atau ditempatkan di sekolah ini, tentu saja harus berbeda metode yang akan kita terapkan. Jadi segala sesuatu kemampuan yang selama ini mungkin bisa untuk pengembangan anak harus kita maksimalkan seperti itu. Seperti anak-anak ini kita akan pelajari apa kekurangannya, kelebihannya, dan apa pengaruhnya terhadap pembelajarannya. Jadi strategi saya itu mencoba untuk pertama ini metode visual dan warna. Gitu. Oke, luar biasa ya, belajar dari pengalaman sebelumnya yang mungkin materinya lebih tinggi, artinya lebih penangkapan anaknya, pemahaman anak-anak lebih cepat. Sekarang di tempat berbeda, jadi semangat metodenya berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan siswa, berpihak pada murid. Baiklah, Pak Ewan, luar biasa. Tantangan atau kesulitan nih yang Bapak hadapi selama berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini bagaimana? Alhamdulillah, berbicara masalah keterkaitannya dengan apa yang pemerintah sudah laksanakan, kita sudah punya RPP berdiferensiasi dari itu, di mana RPP ini akan sangat berpihak pada siswa, pada kebutuhan mereka dan kemampuan mereka yang dalam memahami pelajaran. Artinya mereka tidak hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran ini. Gitu. Jadi tantangannya tentu saja pasti akan lebih complicated, tapi kalau kita barengi dengan kesadaran, kita barengi dengan potensi yang bisa kita libatkan, insya Allah itu akan menjadi solusi yang tepat. Sangat menarik perbincangan kita hari ini ya. Saya dapat banyak ilmu dari Pak Ewan tentang RPP berdiferensiasi, lagi-lagi keluar di sini karena untuk pembelajaran dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini memang bagus RPP berdiferensiasi Pak Ewan ya. Iya, betul sekali. Sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Mungkin kayaknya sudah dijawab tadi ya untuk RPP berdiferensiasi. Caranya kita coba terapkan pola RPP berdiferensiasi kepada siswa. Baiklah. Kapan nih rencana untuk melakukan pembelajaran ini? Insya Allah setelah proses coaching ini
saya akan langsung mulai untuk menerapkan. Oh, langsung hari ini Pak Langsung Iwan ya? hari ini Luar biasa. dieksekusi. Langsung dieksekusi hari Ya. ini. Apakah ada rekan-rekan atau orang-orang yang akan membantu Pak Iwan dalam melaksanakan pembelajaran ini? Tentu saja ada orang-orang, misalnya di sini ada Ibu Dahlia sebagai guru kelasnya. Sebagai guru kelas. Ya, dan anak-anak memang butuh pendampingan, apalagi saya di sini khususnya guru baru, jadi belum terlalu mengetahui atmosfer yang ada di sini. Jadi tetap butuh pendampingan untuk memaksimalkan terkait potensi anak-anak yang ada di sini seperti itu. Karena memang kita sebagai guru mata pelajaran juga harus didampingi Pak ya. Harus didampingi. Karena anak-anak ini istimewa seperti itu. Betul. Privilege, ya. Wali kelas luar biasa. Kemudian terkait supervisi akademik kali ini, apa yang menjadi fokus pengembangan diri pribadi Pak Iwan sendiri? Oh iya, untuk terkait supervisi akademik ini, dan kebetulan saya juga sebelum masuk ke sini otomatis ada beberapa hal yang harus saya persiapkan secara pribadi. Misalnya saya akan berhadapan dengan siswa-siswa yang misalnya tunagrahita, tunarungu. Tentu saja itu ada personal skill yang harus saya tingkatkan. Misalnya harus belajar bahasa isyarat seperti itu, kode-kode seperti apa biar beradaptasi dengan anak tunarungu. Untuk tunagrahita misalnya kita harus lebih legowo, lebih sabar untuk melihat, untuk memahami mereka terkait perilaku-perilaku dari pembelajaran mereka seperti itu. Luar biasa. Kemudian apa saja strategi yang Pak Iwan lakukan yang selama ini untuk mencapai tujuan yang Pak Iwan katakan? Oke, kita tahu ya banyak sekali metode pelajaran yang ada ya, misalnya kita ada metode visual, metode kinestetik, setelah itu ada metode auditory, kan itu semua sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mereka memetakan potensi anak-anak seluruh siswa gitu. Jadi kalau kita memaksimalkan ketiga metode ini, maka yakin saja seperti apapun background anak-anak, ketika kita itu terapkan dan ada proses kontinuitas berkelanjutan, pasti semua anak berlatar belakang apapun bisa memahami itu. Memaksimalkan metode pembelajaran secara berkelanjutan ya, agar anak-anak bisa memahami dan dapat pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Luar biasa sekali pembelajaran yang saya dapat ini Pak Iwan ya. Pak Iwan bagaimana? Apakah hatinya sudah lebih lega sekarang melakukan proses coaching? Lebih lega. Karena iya ya, baru saat baru masuk pun saya waktu itu, karena kita dari jurusan bahasa Inggris ya, bukan dari jurusan pendidikan luar biasa tuh agak wow, karena memang waktu kuliah kan tidak ada ini pelajaran seperti ini ya. Harus belajar bahasa isyarat nih, harus tahu nih apa tunagrahita, tunarungu, tunanetra, semua harus kita kuasai ya. Tadi yang Pak Iwan katakan itu juga luar biasa menurut saya ya, kita belajar bahasa isyarat dari berbagai media mungkin ya, dari luar juga untuk membantu kompetensi kita sendiri. Baiklah Pak Iwan, luar biasa perbincangan kita kali ini. Saya terima kasih sekali sudah dipercayakan menjadi coach pagi ini ya, untuk melakukan supervisi. Jadi menjadi coachnya. Iya Pak. Ini ya rasanya jadi coach ya. Iya begini ya. Iya. Setelah ini mungkin kita langsung saja untuk melakukan observasi kelas Pak Iwan ya. Boleh, Iya. siap. Semoga tidak ada kendala yang akan kita hadapi ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak Iwan. Oke, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panggung dulu nih ya, biar kompak ya. Malam-malam makan kedondong, jawab salam yang semangat dong. Nah, oke, oke, kita jawab salam semangat ya. 1, 2, 3. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Guru senang sekali, bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan abang-abang dan kakak yang hebat ya. Tentu saja kita bisa bertemu hari ini karena izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa ya sebelum kita belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita mengerti dan paham ya. Kita baca Al-Fatihah ya seperti biasa. Ya, angkat tangan dong ya biar diaminkan oleh Allah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pak Guru mau tanya, hari ini anak-anak semangat? Semangat. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah ya. Kalau sarapan ya, kalau nggak sarapan nanti pas Pak Guru ajarin di depan udah ngantuk ya, nggak boleh ya. Harus sarapan biar berjuang ya. Belum sarapan? Nah, mulai besok harus sarapan Abang Ridho ya. Kita tepuk semangat dulu dong ya biar kita semangat sedikit. Tahu tepuk semangat gimana? Tepuk semangat. Semangat. Ulang biar kompak. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Mantap. Ya. Hari ini abang dan kakak kita akan belajar tentang cita. Siapa yang punya cita-cita di sini angkat tangan. Wes, abang Deden. Abang Deden cita-citanya mau jadi Pak Guru. Masya Allah, amin, amin. Yang kita aminkan ya, semoga dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan tantangan kedua dan ketiga. Siap? Siap. Siap besok tantangan kedua dan ketiga? Siap. Oke, jangan lupa diulangi lagi di rumah ya catatannya, dibaca-baca lagi, dipraktekkan lagi di rumah. Kembali lagi dengan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Nurlaila Faradila dari SLB Negeri 1 Dompu, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya sudah didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Kadek Wita SPD ESSI dan juga Bapak Ewan Dermawan SPD. Bapak Ewan, kita langsung saja melakukan
percakapan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ewan lagi sedang free apa lagi sibuk nih? Alhamdulillah, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ya. Iya, kita Pak Ewan mengenai kegiatan observasi kemarin, Iya. kita akan melakukan refleksi hari ini ya, bagaimana kegiatan pembelajaran itu telah dilakukan. Sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu Bapak Ewan, harapan yang Bapak ingin capai dari percakapan pasca observasi kita kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya pada Miss Yei, pada hari ini coaching saya dalam rangka kita menentukan percakapan ya, hasil observasi kemarin. Tapi sebelumnya ucapkan selamat datang pada PT Akadek, terima kasih. Alhamdulillah, kalau berbicara masalah coaching, kita pasti ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan saya juga sudah melakukan evaluasi terhadap diri saya, refleksi hasil pembelajaran kemarin. Dan hari ini ada beberapa hal yang saya dapatkan dalam rangka kita mengupgrade ya kemampuan mengajar kita untuk peningkatan ya kualitas daripada siswa-siswa kita seperti itu. Ya, evaluasi untuk meningkatkan hasil dari yang kita lakukan kemarin ya. Terima kasih Pak Ewan. Selama kegiatan pembelajaran kemarin nih Pak Ewan, Iya. mungkin bisa sedikit berbagi ya mengenai suasana atau kondisi kelas yang terjadi di dalam itu bagaimana sih? Oke. Yang pertama kemarin apalagi di kurikulum Merdeka ini ya, pemerintah sudah memasukkan sesuatu pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran diferensiasi, dan saya coba untuk mengeksplor lagi terkait pembelajaran ini, dan alhamdulillah ternyata itu bisa diterapkan juga kepada siswa ini ya, karena kan kita tahu ada 3 hal di dalam pembelajaran itu, ada konsepnya, ada prosesnya, dan juga ada produknya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya dalam rangka saya menemukan sebuah strategi baru agar siswa-siswa ini bisa kita berikan kesempatan masing-masing sesuai dengan skillnya seperti itu. Iya, ya. Bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas kita. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak Ewan setelah melakukan observasi? Alhamdulillah, berkat adanya kegiatan ini, artinya satu bisa memetakan gitu kemampuan diri saya, bisa nanti diterapkan kepada siswa saya gitu. Dari hasil kemarin ada beberapa hal yang saya lakukan, misalnya saya mencoba untuk sebuah strategi visual. Setelah itu nanti saya akan padukan dengan kemampuan yang lain, di mana anak-anak ini dengan keterbatasannya, tapi tentu saja tidak keluar dari 3 model pembelajaran. Pertama ada visual, ada kinestetik, dan juga ada auditori. Ini 3 hal ini akan coba saya ramu dan saya kolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi ini seperti itu. Luar biasa sekali Pak Ewan ya, memetakan kemampuan diri kita, kemudian meramu metode pembelajaran agar lebih menarik lagi, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita mungkin ya. Tentu saja, karena mereka subjek dan objek dari pembelajaran ini. Iya. Terkait tujuan pembelajaran yang Bapak Ewan sampaikan kemarin, yaitu siswa mampu mengetahui beberapa profesi ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian siswa mampu memiliki tujuan atau cita-cita di dalam diri mereka sendiri seperti itu ya. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Dari hasil evaluasi kemarin, alhamdulillah siswa punya gambaran terkait masalah cita-cita dan pekerjaan di sekitar mereka. Sengaja kemarin saya pasangkan, saya berikan ilustrasi terkait cita-cita yang di sekitar mereka, agar mereka langsung connect dengan cita-cita itu, dan mereka tidak perlu harus menghayal lebih jauh lagi seperti itu. Jadi saya pasangkan sebuah cita-cita yang keseharian mereka dapatkan,
sehingga diberikan gambar, setelah itu diberikan juga tulisan berwarna sehingga anak-anak itu menghidupkan daya kreatif mengingat mereka melalui otak kanan dan otak kirinya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah hasil kemarin tuh bisa menjadi gambaran apa yang akan kita lakukan untuk pemetaan kedepannya seperti itu. Bisa saya katakan di sini tujuan yang sudah menjadi yang disampaikan pada saya pada praobservasi kemarin sudah tercapai Pak Iwan ya. Iya, karena menggunakan memberikan gambaran cita-cita yang ada di sekitar yang berhubungan dengan keseharian itu lebih gampang diingat oleh anak-anak ya. Kemudian strategi-strategi yang Bapak sampaikan kemarin pada saat praobservasi itu apa sudah Bapak terapkan di dalam observasi, di dalam kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah sudah diterapkan di beberapa pembelajaran yang sudah saya lakukan, karena kemarin itu seakan menjadi patokan buat saya, oh ini standar yang harus saya lakukan, oh peningkatannya seperti ini. Jadi ada gambaran untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Ada standar, ada peningkatan ya, luar biasa Pak Iwan. Tantangan yang sebelumnya kemarin disampaikan pada saat praobservasi ini banyak ya sebenarnya. Apakah sudah bisa Bapak Iwan atasi nih? Bicara masalah tantangan tentu saja ada beberapa hal ya yang harus kita menjadi PR buat kita bersama gitu, karena memang ini bukan anak-anak yang dalam standar konsep mereka normal, tapi mereka butuh perhatian khusus, mereka butuh metode khusus. Tentu saja buat saya, karena ini saya juga sebagai guru baru, itu tentu saja metode khusus. Tentu saja buat saya, karena ini saya juga sebagai guru baru, itu tentu saja harus lebih banyak belajar lagi gitu terhadap anak-anak ini. Misalnya saya harus belajar bahasa isyarat nih, bagaimana saya bisa beradaptasi terhadap atmosfer dari anak-anak tunarungu. Saya juga terhadap tunagrahita, tentu saja untuk membangkitkan semangat mereka saja itu agak sedikit susah, apalagi untuk memahami pelajaran ini. Jadi benar-benar kompleks ya, tapi insya Allah ini menjadi motivasi kita bersama. Memang keistimewaan sekolah luar biasa itu terletak di situ. Apalagi seperti yang saya katakan kemarin, Pak Iwan, kita ini bisa dibilang guru mapel ya, guru mata pelajaran yang tidak memiliki pendidikan khusus untuk anak-anak luar biasa. Tapi di situ terus meningkatkan kemampuan diri luar biasa Pak Iwan, belajar bahasa isyarat. Itu juga yang saya alami waktu pertama masuk. Banyak berkumpul bersama anak-anak, berkumpul bersama guru-guru seperti itu, luar biasa. Kemudian cara mengatasi tantangan itu kayaknya sudah disampaikan tadi ya, banyak belajar seperti itu. Kemudian apakah di dalam proses pembelajaran yang kemarin ini ada kesulitan nggak yang Bapak kemarin? Tentu saja ada ya, tentu saja ada. Tapi sekarang karena kita sudah dihadapkan, kita berada di teknologi 4.0, di mana semua fasilitas sudah lengkap, tinggal kemauan kita aja untuk mencari. Kemarin saya sudah searching di YouTube, misalnya di internet terkait pembelajaran untuk siswa SLB, ternyata banyak sekali di sana menjadi referensi kita untuk melakukan evaluasi dan refleksi ini. Alhamdulillah saya sudah kemarin sedikit beberapa kesulitan saya kemarin sudah saya dapatkan, misalnya berkomunikasi dengan tunarungu itu seperti apa agar mereka cepat paham dengan pembelajaran kita. Setelah itu bagaimana kita memfasilitasi tunagrahita ini agar mereka menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki ya, untuk bisa memahami pembelajaran itu. Bagaimana kita mendorong potensi yang ada di dalam diri siswa seperti itu ya, agar dia mampu memaksimalkan apa yang mereka punya. Luar biasa Pak Iwan. Adakah hal-hal baik atau hal-hal yang menarik yang Bapak Iwan temukan ini secara pribadi ya di dalam hati? Kemudian apa yang ingin Bapak Iwan tingkatkan lagi setelah menemukan hal-hal tersebut? Tentu saja banyak sekali hal baik
ketimbang kalau kita di sekolah normal itu kan tantangannya beberapa gitu, tapi kalau di sini kan kompleks dari A sampai Z seperti itu tantangannya. Dan kemarin hal baiknya banyak sekali, misalnya saya mulai mampu menempatkan diri saya di mana saya berada, saya di sini, setelah itu saya juga mampu memetakan kompetensi murid-murid yang akan saya ajarkan seperti itu. Dan yang ketiga ini tentu saja ya, bagaimana kita sebagai guru itu harus punya pandangan ke depan terkait beberapa hal dalam rangka kita meningkatkan kualitas siswa kita seperti itu. Oke, memetakan potensi murid, karena murid itu berbeda-beda ya, Iya, potensinya, kemampuannya itu berbeda. Jadi sebagai guru Pak Iwan sudah melakukan hal yang luar biasa, memetakan dahulu potensi-potensi yang mereka miliki, kemudian memiliki pandangan ke depan untuk melakukan yang lebih baik lagi untuk anak-anak ini. Baiklah Pak Iwan, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Ewan menilai potensi diri Pak Ewan, performa Pak Ewan di dalam kelas kemarin tuh bagaimana sih? Saya pengen tahu gitu. Bicara masalah performa itu relatif sebenarnya, karena berbeda orang berbeda gaya. Tapi sejauh ini gaya-gaya atau style-style yang coba saya tampilkan depan siswa itu alhamdulillah cukup menghibur mereka. Mereka akhirnya di dalam kelas itu mereka bahagia, itu poin pertama yang kita dapatkan, karena ketika siswa itu bahagia artinya mereka akan lebih mudah untuk memahami pelajaran. Jadi performanya terus akan kita tingkatkan ya, karena itu PR khusus buat saya, bagaimana bisa memunculkan gaya-gaya baru lah setiap penampilan. Bagus sekali Pak Iwan, berbeda orang berbeda gaya. Aduh, saya dapat ilmu baru nih. Memberikan performa terbaik untuk anak-anak. Luar biasa. Adakah kekurangan dalam pembelajaran kemarin yang ingin Bapak Iwan sempurnakan lagi ke depannya? Oh, tentu saja ada ya, karena kemarin itu lupa saya misalnya menginput suara-suara, mengikut suara yang bisa mengakomodir kemampuan anak-anak auditori seperti itu kan, karena mereka itu harus dirangsang juga dengan suara seperti itu, agar pembelajaran itu tidak hanya mereka ingat tapi mereka juga bisa dengarkan langsung seperti itu. Ada lagi satu pembelajaran yang mungkin yang menjadi kekurangan saya kemarin, bagaimana siswa itu mampu belajar dalam tahap peningkatan level seperti itu ya. Jadi jangan stagnan di tempat saja, itu yang jadi kesulitan saya kemarin, yang insya Allah akan perbaiki. Mungkin yang bisa saya dapatkan ini Pak Ewan ingin meningkatkan lagi media mungkin ya, medianya tidak hanya pada visual yang kita gunakan kemarin, melainkan dengan auditori atau audio visual seperti itu. Kemudian belajar untuk peningkatan level itu wow sekali menurut saya. Karena setiap pembelajaran itu kita mengharapkan ada peningkatan dari diri siswa, luar biasa. Skala ketercapaian yang ingin saya ketahui ini Pak Ewan, sekarang nih misal dari angka 1 sampai 10 kira-kira Pak Ewan ini sudah berada di angka berapa? Wow. Wow. Itu pertanyaan tuh misle kayaknya yang bisa menilai saya. Tapi kalau dari saya, optimisme itu harus ada dalam diri setiap orang, karena itulah yang menjadi motivasi dia untuk memperbaiki diri. Jadi angka standar angka 7 gitu. Pak Ewan ini suka merendah sekali orangnya. Berarti ada angka-angka selanjutnya yang akan kita capai ya, berarti memotivasi diri kita ya, angka tersebut akan memotivasi diri kita untuk lebih lagi memberikan ke angka 8, 9, 10 untuk memberikan yang terbaik ya lagi Pak Ewan ya. Baiklah Pak Ewan, kita memasuki rencana tindak lanjut. Seperti tadi yang Pak Ewan sudah katakan bahwa
pencapaian Pak Ewan saat ini di skala 70, dinilai 70, tapi kalau menurut saya Pak Ewan itu sudah ada di angka berapa ya, 80, 85 mungkin ya, sudah luar biasa sekali. Hanya saja untuk memenuhi peningkatan dari pencapaian Pak Ewan lakukan tadi dinilai 70 itu pasti ada proses perkembangan, nantinya pasti ada tindak lanjut untuk memenuhi angka-angka tersebut untuk menjadi lebih lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu rencana tindak lanjutnya Pak Ewan nih untuk memenuhi target-target yang belum terpenuhi tadi seperti apa ke depannya Pak Ewan? Oke, kita tahu ya bahwa tujuan kita untuk belajar bahasa Inggris ini kan anak-anak itu bisa mampu berkomunikasi kan, seperti itu tujuannya. Jadi nanti dalam rangka menuju ke arah itu, tentu saja saya harus menyiapkan beberapa referensi ya, beberapa strategi. Misalnya nanti akan saya buat grup anak-anak ini, grup kecil-kecilan saja, small grupnya, yang nanti yang akan didukung oleh beberapa media akan saya pasang, yang akan saya apply untuk mereka, yang nanti kita bisa dan nanti rencananya itu setiap hari kita akan melakukan praktek itu dengan menggunakan media. Jadi insya Allah saya optimis anak-anak bisa. Itu ke depannya. Media pembelajaran lagi akan ditambahkan lagi ya, seperti contohnya tadi. Iya, luar biasa. Mulai dilakukan nih kapan nih? Kita akan mulai secepat mungkin ya, mungkin mulai dari pembelajaran ke depannya sudah saya siapkan, karena memang tadi kan saya dituntut juga di pembelajaran diferensiasi ini ada produknya. Harus ada produk, produk betul itu yang akan saya sekali. hasilkan dengan anak-anak. Iya, harus ada produk ya, luar biasa Pak Ewan. Media, kemudian produk, kemudian kegiatan ini akan dilakukan berapa kali? Apakah hanya dalam pertemuan jam bahasa Inggris saja atau tidak? Kita akan lakukan di luar dari jam bahasa Inggris, karena kebetulan ini kan anak-anak jam 9 ke atas ini sudah agak free kan. Iya. Jadi daripada mereka melakukan aktivitas yang mungkin ya kebanyakan main dan sebagainya, ya kita manfaatkan momen-momen seperti itu untuk meningkatkan kemampuan anak, khusus dalam bahasa Inggris. Iya, memanfaatkan waktu luang anak-anak ya, waktu istirahat atau daripada hanya sekedar duduk dan bermain, ya kita maksimalkan waktu tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka. Berencana tindak lanjut. Ya, luar biasa. Baiklah Pak Ewan, kita memasuki rencana tindak lanjut. Seperti tadi yang Pak Ewan sudah katakan bahwa pencapaian Pak Ewan saat ini di skala 70, dinilai 70, tapi kalau menurut saya Pak Ewan itu sudah ada di angka berapa ya, 80, 85 mungkin ya, sudah luar biasa sekali. Hanya saja untuk memenuhi peningkatan dari pencapaian Pak Ewan lakukan tadi dinilai 70 itu pasti ada proses perkembangan, nantinya pasti ada tindak lanjut untuk memenuhi angka-angka tersebut untuk menjadi lebih lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu rencana tindak lanjutnya Pak Ewan nih untuk memenuhi target-target yang belum terpenuhi tadi seperti apa ke depannya Pak Ewan? Oke, kita tahu ya bahwa tujuan kita untuk belajar bahasa Inggris ini kan anak-anak itu bisa mampu berkomunikasi kan, seperti itu tujuannya. Jadi nanti dalam rangka menuju ke arah itu, tentu saja saya harus menyiapkan beberapa referensi ya, beberapa strategi. Misalnya nanti baiklah Pak Ewan, mohon izin saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin nih Pak Ewan yang sudah Bapak laksanakan. Apakah saya diizinkan Pak Ewan? Siap, diizinkan. Baiklah, terima kasih Pak Ewan. Ya, terima kasih Pak Ewan telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi di dalam kelas Pak Ewan kemarin ya, untuk melakukan
observasi juga pasca observasi, dan saya kemarin sudah berjalan-jalan ya, sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ewan. Saya merasa luar biasa sekali. Saya merasa sangat senang, sangat enjoy mengikuti pembelajaran yang dilakukan Pak Ewan di dalam kelas. Itu sangat menyenangkan. Yang pertama, Pak Ewan itu menciptakan atmosfer yang sangat menyenangkan, antusiasme. Pak Ewan sendiri sebagai guru itu sudah luar biasa untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka itu. Pak Ewan menciptakan suasana yang sangat nyaman ya, karena mungkin bukan mungkin ya, karena nyaman itu adalah yang terpenting di dalam kelas ya, suasana nyaman itu. Kemudian penggunaan komunikasi dari Pak Ewan sendiri saya rasa sangat positif. Kemudian timbal balik dengan murid, memberikan kesempatan mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain, mencari tahu apa yang mereka inginkan ya, seperti kemarin bertanya dulu, apa sih yang menjadi keinginan kalian, apa sih cita-cita kalian, seperti itu. Kemudian Pak Ewan juga menjadi pendengar yang aktif untuk anak-anak ya. Bagaimana pendapat yang mereka sampaikan, Pak Ewan itu merespon dengan baik. Kemudian Pak Ewan menampilkan ekspresi emosi yang positif menurut saya secara konsisten. Kemudian menunjukkan ekspresi senang, antusias, ramah yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Penerapan disiplin di dalam kelas juga saya sudah melihat kemarin dengan mengucapkan salam sudah pasti, kemudian berdoa bersama, kemudian Pak Ewan memberikan motivasi kepada anak-anak itu, menumbuhkan keinginan mereka untuk belajar ya, seperti yang saya dapatkan kemarin itu. Kalian punya cita-cita, jadi kalian tuh harus rajin belajar seperti itu. Memotivasi mereka luar biasa sekali, memberikan semangat, kesenangan, memotivasi mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka nantinya. Kemudian Pak Ewan juga menyampaikan relevansi antara materi pembelajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa. Sudah sempurna kalau menurut saya. Tapi ada beberapa yang akan kita bahas. Aktivitas menguatkan kompetensi sosial juga saya dapatkan kemarin di dalam pembelajaran yang Pak Ewan lakukan. Tahap pembukaan sangat hangat, kemudian berpantun-pantun ria untuk mencairkan suasana ya. Ada pantunnya Pak Ewan kemarin pakai gitu. Ini komplit ya. Penutupannya juga luar biasa ya, sangat optimis sekali. Anak-anak dalam keadaan apapun mereka harus bisa meraih cita-cita yang mereka impikan. Luar biasa, dalam keadaan apapun, dalam kondisi mereka yang istimewa, dalam kondisi mereka yang seperti ini, mereka berhak sama untuk punya cita-cita seperti anak-anak yang lain. Kemudian Pak Ewan juga mengaitkan muatan akademik yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian media pembelajaran juga sangat menarik kemarin, merangsang kemampuan siswa seperti yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Ewan tadi ya. Ice breakingnya juga menarik nih, tepuk semangat. Jadi kita di dalam kelas tuh jadi semangat terus walaupun sudah siang. Siswa Pak Ewan sendiri itu terlibat sangat aktif, saya lihat di dalam kelas ya. Saya mau jadi ini Pak, gitu, sangat komunikatif sekali. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, Pak Ewan mengembangkan keterampilan mereka, dalam pengetahuan mereka. Jadi mereka tahu nih cita-cita mereka ini, tapi apa yang dilakukan kalau ini cita-citanya, apa yang kalian lakukan, seperti itu ya. Kemarin sudah saya dapatkan juga. Kemudian
menantang mereka untuk melakukan pemecahan masalah mereka sendiri. Ya begitu. Jadi kayak kemarin ada Pak Ewan memberikan tulisan di bawahnya, kemudian tulisannya dihilangkan, mereka itu jadi berpikir lebih kritis lagi ya, apa ya tadi itu ya. Kemudian guru mengapresiasi keberhasilan dan perubahan positif yang dilakukan siswa, itu luar biasa. Guru merefleksikan hasil pembelajaran, Pak Ewan mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah Pak Ewan sampaikan. Kemudian Pak Ewan juga kemarin menyampaikan apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikutnya. Sudah komplit Pak Ewan ya sebenarnya. Baiklah, saya minta izin lagi nih kalau tadi menyampaikan yang sekarang mungkin ada tambahan sedikit dari saya Pak Ewan ya. Yang pertama yang itu mungkin kelupaan atau pada saat pembukaan Pak Ewan lupa menyampaikan tujuan kita mempelajari cita-cita adalah seperti itu ya. Kemudian pada akhir refleksi, pada akhir pembelajaran, pembelajaran buat diferensiasi. Mungkin karena siswa SLB memang tidak terlalu banyak siswanya ya, dan minat seperti yang Bapak Ewan lakukan pemetaan kemarin, minat dan bakat mereka itu cenderung sama. Minat mereka tuh mau pembelajarannya seperti apa tuh cenderung sama, jadi tidak banyak melakukan diferensiasi mungkin ya gitu. Tapi kedepannya mungkin yang saya harapkan kita bisa melakukan contohnya seperti media pembelajaran. Pak Ewan sendiri tadi sudah mengatakan nih kalau media pembelajaran saya itu kenapa harusnya saya juga pakai auditori seperti itu, audiovisual, video-video dari YouTube mungkin yang sekarang banyak sekali kartun-kartun ya, apalagi pelajaran bahasa Inggris tuh lucu sebenarnya di YouTube tuh kita lihat. Menulis pada atau kalau boleh saya saran nih Pak Ewan, contohnya cita-cita kalian tuh cita-citanya mau jadi apa gitu, terus Pak Ewan membagikan semacam apa namanya apa ya itu namanya yang kecil-kecil tuh, iya stiker sticky note kayak gitu, iya. Yang mereka bisa tulis apa cita-cita kalian, terus mereka menulis di dalam kertas gitu, kemudian mereka satu persatu maju di dalam kelas untuk menempelkan itu kan, jadi ya gitu. Dan mungkin ada beberapa siswa kita ya yang belum lancar menulis gitu, kita berikan beberapa gambar atau lembar kerja, ini gambar nih, kalau tidak bisa dia tulis di dalam sticky note itu mereka bisa menunjukkan gambar cita-cita dari sekian banyak nih, misal lembaran nih, satu lembar terus banyak cita-cita yang ditampilkan di kertas itu, mereka bisa nulis ini Bu saya mau jadi ini gitu kan. Lebih ke kemudian tepuk semangatnya sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau kita tambahkan ice breaking ya, yang bisa membuat mereka berdiri dari tempat duduknya, yang bisa membuat mereka berputar-putar kayak gitu. Iya, Pak Ewan kayaknya itu saja deh kan, tidak banyak sih sebenarnya ya, hanya beberapa saja yang bisa saya tambahkan dari pembelajaran dari observasi kemarin. Sebelumnya saya tanya nih Pak Ewan,
setuju tidak dengan pendapat yang saya dengan hasil observasi yang saya lakukan? Pasti sangat setuju sekali. Cuma mungkin catatannya masih kurang, kayaknya masih banyak kekurangan. Jadi saya tuh bisa terus memperbaiki diri. Sudah sempurna Masya kalau Allah, saya bilang hanya ya, Allah tapi yang sempurna, iya ya. Hanya diperbaiki sedikit. Saya pun Iya. seperti itu, banyak mendapatkan pembelajaran di kelasnya Pak Ewan kemarin, harus lebih ramah, komunikatif, pembelajaran keterampilan sosial emosionalnya saya lihat sudah luar biasa sekali Pak Ewan tunjukkan. Mungkin saya sendiri juga masih biasanya kita hadapi anak-anak istimewa itu harus banyak-banyak bersabar gitu ya. Baiklah Pak Ewan. Pak Ewan, mungkin hanya itu saja kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Oke. Saya mengucapkan terima kasih, saya Sama-sama. mengapresiasi luar biasa diberikan kesempatan untuk melakukan coaching terhadap Pak Ewan. Saya sangat merasa tersanjung ya. Sangat merasa luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ewan. Oke, Itu sama-sama. saja yang bisa. Kita sama-sama belajar. Iya, betul Pak Ewan. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.